Adili dan penjarakan oknum polisi yang melakukan dugaan pembunuhan secara keji terhadap pekerja migran Indonesia. Kasus penembakan bukan hal yang baru. Pekerja Indonesia sering diremehkan di sana. Mungkin mereka merasa lebih unggul di sana dan memiliki IQ tinggi dan merasa lebih kaya, sehingga semena-mena terhadap pekerja Indonesia. Mereka sombong mencari pekerja asing lain dan merekrut pekerja Bangladesh. Kini Malaysia dipenuhi warga Asia Selatan dari Bangladesh. Akibat penembakan pekerja migran Indonesia, Kedutaan Besar Malaysia digeruduk pendemo tuntut keadilan. Adili dan penjarakan oknum polisi yang melakukan dugaan pembunuhan secara keji terhadap pekerja migran Indonesia. Bila ada pekerja sekalipun dia ilegal, pekerja migran ilegal, pendekatannya nggak boleh ada pembunuhan, penembakan, apalagi kekerasan. Tapi pendekatannya ada pendekatan hukum atau deportasi. Ya, jadi kami mendorong agar penyelidikan ini bisa dilakukan secara komprehensif ya, agar informasinya bisa terang benderang, bisa transparan, sehingga ketahuan apa yang sebenarnya terjadi. Tapi yang pasti yang kami lihat di sini ada dugaan penggunaan kekuatan berlebihan. Karena sebetulnya kalau bicara soal pekerja migran ini kan bisa hanya ditangkap aja atau gimana, tidak perlu sampai penggunaan sampai ditembak seperti itu ya, sampai apalagi ada kementerian terkait, kemudian aparat penegak hukum harus segera menindaklanjuti hal tersebut, menyelidiki dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelidiki dan tentu saja melindungi warga negara Indonesia yang kemudian terkena korban dan memitigasi jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu. Kalau dari DPR gimana? Paulus Thanos gimana, Pak? Apa? 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 Ya itu nanti di komisi terkait tentu saja akan melaksanakan hal-hal terkait hal itu. Ya? Ya, makasih. Pemerintah Malaysia mendeportasi ratusan pekerja migran Indonesia yang terjerat berbagai permasalahan hukum. Para pekerja migran mengaku tidak mendapat perlakuan yang baik selama menjalani hukuman di Malaysia. Perlakuan mereka tidak seperti warga negara kita Indonesia, tidak. Kalau sakit, yang saya merasakan sendiri, saya sakit demam selama 3 sampai 5 hari itu nggak dikasih obat sama sekali. Saya pernah minta obat sampai 3 kali saya minta obat nggak dikasih, malahan disuruh mandi. Kan nggak bisa orang lagi panas-panas disuruh mandi, takutnya demamnya ke dalam kan. Nah setelah dari situ saya bertanya lagi, saya minta obat nggak boleh dikasih. Ada obat tapi obat untuk orang gila, dia bilang kayak gitu. Ini bukan kasus yang baru ya. Setahu saya Migrant Care mencatat sejak tahun 2005 sampai 2025 ini tercatat ada 75 kasus penembakan terhadap pekerja migran Indonesia. Jadi kebanyakan mereka dituduh ya sebagai pelaku kriminal, sebagai indon. Kita tahu terminologi indon di Malaysia itu sangat keji, sangat diskriminatif, memandang negatif pada teman-teman pekerja migran Indonesia seperti itu. Nah, tentu kita dukung upaya-upaya pemerintah ya untuk menangani kasus ini secara tuntas dan tentu saja agar peristiwa beruntun yang hampir setiap tahun ini terjadi itu bisa dihentikan gitu ya, karena saya kira ini bentuk arogansi ya dari otoritas bersenjata di Malaysia ketika berhadapan dengan teman-teman pekerja migran kita, karena ada banyak cara ya mereka mengatasnamakan misalnya OPNA, operasi tegas atau yang lain untuk kemudian mereka kalau dalam bahasa hak asasi manusia
extrajudicial killing. Mereka melakukan pembunuhan tanpa atau penembakan tanpa melakukan peringatan atau di dalam proses hukum terlebih dahulu, seperti itu. Di sisi Malaysia, kita juga berulang kali menuntut agar majikan-majikan yang mempekerjakan pekerjaan dokumented ini juga dikenai sanksi hukuman, karena undang-undang keimigrasian Malaysia, orang yang mempekerjakan pekerjaan dokumented itu pun hukumannya sama dengan yang bekerja secara undocumented. Kan kita tahu pasti kalau ada pekerjaan dokumented atau ilegal, pasti ada majikan yang ilegal juga kan? Nggak mungkin ada majikannya legal. Oleh sebab itu kita menuntut ini betul-betul dilakukan penegakan hukum yang adil kepada semua pihak, tidak hanya kepada pekerja kita saja seperti disampaikan oleh Mas Wahyu tadi. Saya kira yang selama ini menjadi perhatian dan mudah-mudahan ini ditanggapi serius oleh Perdana Menteri Malaysia adalah bagaimana memperbaiki perlindungan kepada pekerja kita. Sampai saat ini kita masih menemukan banyak sekali pekerja kita khususnya di sektor rumah tangga tidak dibayar bertahun-tahun sampai lebih dari 10 tahun. Kalau kita maju ke pengadilan pun seringkali salah atau kalah dengan alasan karena undocumented. Jadi ini sebetulnya satu bentuk eksploitasi yang terang-terangan dan boleh dikatakan dilakukan pembiaran, karena pengadilan juga membenarkan majikan yang mempekerjakan pekerja kita secara undocumented dan mereka tidak dikenai sanksi apapun. Dan ini saya kira menjadi kondisi yang tidak baik, karena ini juga akan mendorong majikan-majikan untuk mempekerjakan pekerja yang undocumented karena lebih murah, tidak dibayar pun tidak apa-apa karena pengadilan pun tidak akan menghukum mereka. Ini persoalan yang kronis yang saya kira menjadi prioritas kita ke depan untuk betul-betul diperbaiki. Kenyataan Duta Besar Indonesia ke Malaysia, Petahana Hermono, hati menyifatkan kelantangan Hermono menyalahkan Malaysia sangat biadab. Berikutan, beliau sendiri menyedari hakikat berjuta rakyatnya bekerja secara haram di negara ini. Malah Hermono tidak seharusnya mengeluarkan kenyataan hanya mengaitkan pegawai Malaysia yang terlibat rasuah, rentetan lambakan parti di negara ini. Sebaliknya perlu sedar, pegawai dari negaranya juga turut sama bersekongkol dalam aktiviti membawa masuk parti secara haram ke Malaysia. Dilihat seolah-olah mencabar kedaulatan negara, parti yang masih menetap di Malaysia perlu dikeluarkan secara keseluruhannya dan tindakan penguatkuasaan harus dilakukan dengan tegas. Namun ada segelintir daripada mereka dilihat tidak amanah, mencuri dan pengotor. Selain tidak mementingkan kualiti skop tugas harian, biarpun menerima kadar upah yang lebih tinggi berbanding warga tempatan. Pembayaran gaji minimum RM1,500 juga seolah-olah tidak masuk akal apabila kadar gaji yang diterima pekerja asing dari negara itu setaraf dengan gaji graduan diploma di negara ini, selain turut mempertikaikan hak yang sewajarnya. Atas kejadian ini, rakyat Indonesia menuntut keadilan atas penembakan kepada pekerja migran Indonesia. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar.